saudara-saudara sekalian, keluarga Happy Soul Family dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di dalam renungan pagi kita di hari yang baru ini. Saya berharap semuanya tetap baik-baik saja, dan kalau Bapak Ibu saat ini juga ada dalam pergumulan, ada dalam suatu masalah, saya percaya itu karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena seperti Bapak Yanto beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa kadang setiap masalah, setiap angin yang menerpa kita itu akan membuat kita tetap dekat sama Tuhan. Kalau nggak ada angin kencang yang menerpa, kita bisa jatuh oleh kenyamanan kita sendiri. Oke, hari ini saya akan membawakan satu renungan yang saya kasih judul memupuk ilalang. Ya, kita tahu bahwa di Alkitab, di dalam firman Tuhan di Matius 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur dan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Kenapa saya membawakan renungan ini? Karena juga saya refleksikan apa yang ada dalam hidup saya. Dalam kurang lebih 1 bulan ini, terus terang saya capek baik itu secara fisik, baik itu secara hati maupun secara roh saya. Karena begitu banyak masalah, begitu banyak urusan yang saya harus handle, yang rasanya tuh saya udah gak sanggup lagi gitu loh untuk menghandle-nya. Nah, apa yang mau saya bagikan hari ini adalah bahwa waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus, hati kita itu ibarat tanah yang subur. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita tabur, setiap firman yang ditabur harusnya itu bertumbuh seiring perjalanan waktu kita bersama dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya nggak semulus itu. Harusnya hidup kita yang menghasilkan buah, tapi justru nggak menghasilkan buah. Nah, saya waktu itu ngobrol malam-malam sama istri saya, yang ngobrol soal setiap ya masalah yang ada gitu. Nah, saya terucap bahwa saya bilang sama istri saya, ya itu sama tuh memupuk ilalang. Nah, maksud saya gini, setiap benih yang ditabur itu yang harusnya jadi pohon yang berbuah, pohonnya tumbuh tapi juga pasti ada ilalang yang ikut tumbuh. Nah, yang jadi permasalahan dalam hidup kita itu, yang kadang yang kita pupuk itu bukan pohon buahnya, tapi ilalangnya justru. Nah, ilalangnya itu apa? Ilalang itu banyak hal, bisa kekhawatiran akan masa depan kita, bisa juga masalah kekudusan, bisa juga masalah kemalasan. Ya jujur dalam 1 bulan ini juga saya ada grup baca Alkitab dan saya udah ketinggalan berpuluh-puluh pasal. Ya kadang gitu, saya membiarkan ilalang itu tumbuh, dalam arti yang saya pupuk itu bukan pohon buahnya, tapi justru saya membiarkan ilalangnya yang tumbuh semakin besar. Jadi itu menghimpit pohon buah yang harusnya bisa menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati orang lain. Nah, dalam hidup keseharian kita juga kadang secara nggak sadar bahwa kita memupuk ilalang yang ada dalam hidup kita. Kita mulai malas baca firman Tuhan, dan kalau kita biarin, ya itu ibarat ilalang yang semakin tumbuh besar. Terus di lain hal, kalau kita mulai mulai coba-coba untuk hidup yang gak kudus, entah itu melihara sesuatu yang gak seharusnya. Nah, kalau kita biarkan terus, itu akan menjadi suatu hal yang menjadi ilalang yang tumbuh subur dalam hidup kita. Nah, sedangkan Tuhan menginginkan bahwa hidup kita tuh menghasilkan buah-buah dari pohon yang
harusnya tumbuh dalam hidup kita. Nah sekarang tinggal pilihan kita gitu, kita mau membiarkan ilalangnya yang besar atau pohon buah yang seharusnya menghasilkan buah-buah roh itu yang tumbuh besar. Tuhan Yesus juga dalam perumpamaan itu juga mengatakan bahwa ilalang itu nggak akan dicabut, karena itu juga akan merusak si gandumnya. Sama dalam hidup kita nggak mungkin bisa menghilangkan setiap masalah hidup kita, setiap ilalang-ilalang yang ada dalam hidup kita. Nah tergantungnya sekarang pilihan kita biarkan ilalangnya semakin tumbuh besar atau kita pangkas ilalang itu. Bukan berarti kita cabut itu menghilangkan. Kita tak bisa menghilangkan setiap masalah yang ada dalam hidup kita, setiap ilalang yang ada dalam hidup kita. Selama kita hidup pasti ada ilalang-ilalang itu dalam hidup kita. Ya hari ini saya cuma mau ngajak kita merefleksikan pilihan hidup kita sendiri. Kalau hari ini kita masih punya pergumulan, kita masih punya masalah-masalah hidup yang harus kita hadapi, itu udah bagian dari hidup. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap menyertai. Seperti juga Tuhan Yesus sudah menyertai hidup kami di sini. Walaupun kami merasa bahwa, waduh masalah ini berat buat kami, rasanya kami nggak bisa melewati itu semua. Tapi tetap Tuhan pasti tolong. Jadi hari ini saya cuma mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lihat ilalang apa yang ada dalam hidup kita. Pohon apa yang kita tanam, pohon apa yang kita pengen menghasilkan buah. Dan mari kita jaga pohon itu. Kita singkirkan ilalang-ilalang yang menghalangi pohon itu untuk berbuah. Saya nggak tahu ilalang apa yang ada dalam hidup saudara. Apakah itu kemalasan, apakah itu ketidakkudusan, apakah itu hal-hal yang lain yang saya juga kurang tahu. Tapi saya percaya bahwa setiap kita punya ilalang dalam hidup kita. Dan kalau kita mau menghasilkan buah, misalkan kita mau menghasilkan buah damai sejahtera, maka kita harus menghilangkan ilalang-ilalang kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Sekarang tergantung buah apa yang kita pengen orang lain nikmati dari hidup kita, dan kita jaga itu dari ilalang yang menghalanginya itu untuk berbuah. Saya cuma mau membagikan itu aja. Tetap semangat menjalani hidup ini, apapun keadaannya Tuhan Yesus menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup kami banyak ilalang-ilalang yang harus kami pangkas, harus kami singkirkan Tuhan, untuk bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan dan boleh dinikmati oleh orang lain dalam hidup kami Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau tolong kami, beri kami hikmat untuk kami boleh melihat ilalang-ilalang yang ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa menyingkirkannya, bisa memangkasnya Tuhan, sehingga hanya pohon yang baik, pohon yang menghasilkan buah yang tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan itu, dan beri kami semangat, beri kami kekuatan Tuhan untuk boleh tetap hidup di dalam jalan-Mu dan menghasilkan buah-buah yang berkenan sama Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.